Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Setelah sempat 2 kali pertemuan, 2 pekan kurang lebih saya di luar Jakarta karena adanya kegiatan di Kota Makassar, Surabaya dan Malang kemarin. Sekarang kita kembali lagi melanjutkan tema tentang dosa-dosa besar. Namun sebelumnya, karena bertepatan hari ini tanggal 31 Desember, ada hal yang akan dilakukan oleh banyak kaum muslimin nanti malam karena ikut-ikutan dengan orang-orang non-muslim merayakan tahun baru Masehi. Pertama sekali, tahun baru Masehi tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin. Sama sekali tidak ada hubungan dengan kaum muslimin. Karena itu adalah Masehi atau Miladi, memperingati tentang lahirnya Nabi Isa. Dan dalam prinsip orang-orang Nasrani, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Berarti dengan ikut-ikutan kita merayakan, kita juga ikut-ikutan menanamkan prinsip dasar Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Sementara Allah Azza wa Jalla melarang masalah itu. Dalam banyak ayat Al-Quran diantaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Al-ayah, telah kafir, kata Allah Subhanahu wa taala mutlak. Allah yang berfirman dari langit ke-7 dan turun dalam kitab yang telah kita imani Al-Quran, yang mengatakan Trinitas. Dan ulama tafsir menjabarkan panjang lebar tentang masalah kebatilan keyakinan kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa adalah alaihissalam sebagai anak Tuhan. Dalam ayat yang lain bahkan Allah SWT dengan sangat keras dan tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, takadus samawati wal ardu yatafattarn, hampir saja langit dan bumi itu runtuh. Di antara potongan ayatnya Allah SWT mengatakan andau lirrahmani walada. Mereka mengikrarkan bahwasanya Ar-Rahman, Allah memiliki anak. Enggak mungkin langit dan bumi bisa goncang, hancur ya, karena takutnya dengan Allah Azza wa Jalla dengan statement itu. Jadi kalau kita ikut-ikutan merayakan, berarti kita pertama sekali dalam agama kita tidak ada. Yang kedua, itu memberikan dukungan terhadap keyakinan bahwasanya Isa anak Tuhan, dan Allah Azza wa Jalla jelas mengkafirkan konsep itu dan siapapun yang mendukungnya. Kemudian yang ketiga, ada seorang kafir Quraisy yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata begini, wahai Muhammad, kalau seandainya kamu berdakwah untuk wanita, kami akan nikahkan kamu sama wanita yang tercantik di Mekah. Tapi yang penting berhenti berdakwah. Kalau seandainya kau berdakwah ini untuk kerajaan, untuk jadi raja, kami nobatkan kamu jadi raja. Gak usah repot-repot berdakwah. Kalau seandainya kamu berdakwah ini tujuannya untuk menjadi orang paling kaya, kami kumpulkan seluruh harta kami sehingga kau menjadi orang yang paling kaya raya. Yang penting berhenti aja. Tetap aja kembali kepada cara kita dulu, nyembah berhala gitu. Tidak usah repot-repot berdakwah seperti ini. Maka Nabi SAW hanya menjawab dengan ayat Al-Quran dan tidak berbicara apapun. Karena bingung, Mughirah bin Syu'bah kembali lagi yang kedua kali, lalu berkata begini, wahai Muhammad, begini aja, kita negosiasi. Setengah Mekah ini kita bagi dua. Mekah ini kita bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat kami. Maksudnya, kamu sembah Tuhan kami sehari
Semua satu Mekah sembah Tuhan kami, termasuk kamu Muhammad. Dan sehari lagi kami semua sembah Tuhanmu. Udah adil bagi dua Mekah. Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Enggak ada negosiasi. Saya sembah Allah, kalian sembah berhala, enggak mungkin connect. Baik kalau gitu Muhammad. Sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seminggu. Apa jawaban Nabi SAW? Ini sehari aja disembah berhala, seminggu seluruh orang kafir Quraisy Mekah masuk ke Islam, sembah Allah. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa. Tuhanku Allah dan Tuhan kalian berhala, tidak mungkin. Berhala itu makhluk juga. Baik Muhammad, kalau kau tidak mau juga, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu sebulan. Tetap jawaban Nabi SAW tidak bisa. Tuhanku Allah, Tuhan kalian berhala, enggak mungkin. Baik Muhammad, kalau gitu nego lagi, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu setahun. Sehari aja kamu ikut-ikut sama kami, ucapkan apa yang kami ucapkan, sembah apa yang kami sembah, berdoa dengan cara kami, menjembeli dengan cara kami, gitu kan? Menggunakan zikir-zikir ya kalau kita dalam Islam itu, menggunakan lantunan-lantunan sesuai dengan yang kami mau. Baru kami sembah Tuhanmu setahun. Jawaban Nabi SAW tidak bisa. Terakhir hai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa. Tahu apa yang turun Al-Quran setelah konsep yang Nabi sampaikan tadi? Turun dengan jelas surah Al-Kafirun. Sebab turunnya gara-gara negosiasi Mughirah bin Syu'bah dengan Nabi SAW tadi. Allah langsung menurunkan Jibril AS dan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad dengan tegas kepada orang-orang kafir Mekah itu, La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, mustahil sembah berhala, dan kalian juga tidak usah repot-repot sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma'bud. Pastikan sekali lagi, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak usah repot-repot sembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan ayat ini atau surah ini jelas mempertegas setiap muslim tidak boleh memberikan dukungan apapun kepada orang non-muslim, orang musyrik, orang Nasrani, Yahudi, apa saja. Terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah mereka. Mengucapkan Natal, mengucapkan Tahun Baru. Sekarang ada program di gereja nasional di Indonesia. Itu kalau lebaran mereka pasang spanduk di depan gereja mereka seperti Anda biasa lihat, selamat puasa, selamat lebaran Idul Fitri. Itu ada targetnya tuh. Supaya setiap masjid juga pasang spanduk selamat Natal dan Tahun Baru. Dia atau mereka mendukung kita dengan mengucapkan selamat gak masalah, karena kita dalam keadaan benar, udah jelas kok. Dan kita memberikan dukungan kepada mereka berarti kita dukung terhadap ibadah mereka. Mengucapkan selamat Natal berarti selamat ya Anda benar, kan gitu. Ini biarpun cuma kata-kata tapi berpengaruh, nggak boleh. Makanya pernah saya sampaikan kalau masih ingat kisah anak muda di Amerika yang ketemu dengan Muslim dengan Nasrani. Yang Nasrani bilang, kenapa kau tidak ucapkan kepada saya selamat Natal? Sebagaimana saya juga ucapkan kepada kamu selamat lebaran kalau kamu lebaran. Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Dia Nasrani bilang, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya dong. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Kata-kata berpengaruh, gitu kan? Anda mengatakan, saya kafir kepada Allah, kata-kata itu. Udah bisa masuk neraka, wa na'udzubillah. Dan Anda mengatakan, subhanallah atau asyhadu an la ilaha illallah, itu luar biasa, menyebab masuk surga. Hati-hati dengan kata-kata gitu kan. Maka nggak boleh secara mutlak. Luangkan waktu sampai berjam-jam macet di jalanan, apalagi tambah lagi ya kemudaratan dan yang kesalahan dilakukan dengan cara tiup trompet. Trompet itu tradisinya orang Yahudi. Mereka tiup trompet di tahun barunya mereka tiup trompet di hari rayanya mereka. Untuk apa kita ini repot-repot? Ya muslim yang jual, ya muslim yang tiup, ya muslim yang begadang. Subhanallah gitu. Ini tradisi yang harus dihilangkan. Kalau tidak akan terus begitu tiap tahun.
Makanya Nabi SAW sangat benar dalam sabda beliau SAW, beliau mengatakan la tattabi'anna sunanan man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum ma'ah. Qalu ya Rasulullah ayahudu wa nasara? Qala sallallahu alaihi wasallam faman? Kata beliau artinya, pasti kalian akan mengikuti nanti sunan, perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan, ibadah-ibadah orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian ikut-ikutan. Trompet-trompet juga, ribut-ribut juga, begadang-begadang juga, nyak lagu-lagu juga, menari juga, diskotik juga, semua buat macam-macam. Apa yang dibuat kaum non-muslim semua dibuat. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, apakah yang anda maksud itu yang kami ikuti Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Nabi SAW? Lalu siapa lagi? Lalu siapa lagi? Jadi memang kita tidak boleh ikutin mereka. Saudaraku, tolong yang dengar ceramah ini sampaikan kepada seluruh muslim, dan yang nonton juga nanti sudah diupload di web saya. Maka dalam Islam perayaan tahun baru Islam aja nggak ada. Coba anda datangkan kepada kami dalil satu saja kalau Nabi SAW pernah tahun baru Hijriah rayain, kumpulin sahabat, ayo kita rayain yuk. Pernahkah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali merayakan? Pernahkah ada sejarah dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang merayakan tentang adanya tahun baru Hijriah? Belum pernah, sama sekali tidak pernah ada. Kita mau merayakan tahun baru Hijriah karena patokannya tahun baru Masehi. Nasrani buat, kenapa kita enggak buat? Buat juga. Nah, karena sudah terlanjur dibuat dan itu berhubungan dengan tahun baru Islam, dibuatlah acara. Doa akhir tahun lah, sholat di awal tahun lah, zikir tertentu di karang-karang. Terjadilah ibadah-ibadah yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Maka kita keluar dari rel wahyu. Kalau anda tidak rayakan, kenapa? Tidak ada sesuatu yang hilang gitu. Malah kita kembali kepada kemurnian agama. Islam, saudaraku, tidak pernah berubah dari zaman Nabi SAW. Yang berubah itu kita. Islam nggak pernah bermasalah. Makanya kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu selalu tinggi dan mulia, tidak pernah terkalahkan. Selalu. Kapan itu terjadi? Kalau kita terapkan benar-benar, yang halal kita nikmatin, yang diperintahkan kerjakan, yang haram ditinggalkan, dan yang dilarang itu semua dijauhi. Sudah selesai. Kita nggak butuh hukum-hukum dari agama lain kok, nggak butuh. Lalu untuk apa, saudaraku? Luar biasa kita luang-luangkan waktu yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya sholat malamnya ketinggalan, gitu kan? Akhirnya kemaksiatan terjadi. Belum yang muslimah tidak tutup aurat, belum bercampur baur, belum yang berzina, yang luar biasa. Semoga Allah berikan hidayah gitu. Sekali lagi tidak ada manfaatnya, saudaraku. Dan Islam sudah jelas, agama kita ada. Jadikanlah Islam itu sebagai prinsip hidup anda, jangan balik. Prinsip hidup ditarik ke agama, nggak bisa. Atau sering saya bahasakan, budayakan Islam dalam kehidupan kita, bukan tradisi dan adat istiadat kita diislamkan. Salah. Jadikan Islam sebagai budaya, jangan budaya diislamkan. Karena nggak bisa ketemu antara budaya kita kan. Sekarang kalau suku saya terbiasa perempuannya terbuka bajunya, kelihatan semua. Islam mengatakan pakai jilbab, nggak bakal ketemu. Tradisi suku saya biasa ke kuburan, kasih sesajen. Kita kadang-kadang kalau lihat tahun baru Islam Hijriah itu luar biasa, sampai ada masyarakat-masyarakat di pinggir pantai yang bawa sesajen, bawa makanan, bawa ini, dicemplungin di laut. Ini perbuatan syirik. Dari mana ini? Makanan anda makan halal, bismillah, kasih anak yatim. Yang ada perintahnya, kenapa di lautan dicemplungin? Gak ada manfaatnya. Yang tidak masuk di akal gitu. Makanya harus kembali kepada agama Islam ini, dan harus masuk ke Islam ini secara keseluruhan. Makanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah mengatakan al-ayat, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam kalian yang sudah diajarkan itu secara keseluruhan, semuanya, dari bangun tidur sampai tidur, cara pakaian, cara makan, cara berjalan, cara ngomong, cara menikah, cara berumah tangga, cara berbisnis, cara berpolitik, semua ikuti Islam. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan, dan jangan ikuti langkah-langkah dan bisikan syaitan, kata Allah, karena dia selalu mau menyesatkan kita. Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ini satu hal yang disayangkan sekali ya.
Kita bisa lihat sekarang mungkin yang hadir di pengajian kita ini berapa baris, berapa orang. Dan perhatikan sebentar orang yang macet di jalanan dengan tiup trompet. Berapa banyak. Sudah uangnya dibeli trompet, trompet juga habisin suara dia. Kan gitu. Nggak ada manfaat sama sekali. Pulang rumah begadang, ngantuk, capek, bensin habis. Untuk apa gitu? Nggak ada maslahat sama sekali. Baik, kita masuk ke dosa besar 43 malam ini. Memutuskan silaturahim dalam kurung dengan kerabat dekat. Perlu dulu anda fahami bahwasanya istilah silah. Silah itu berarti melanjutkan hubungan, menjalin hubungan. Rahim artinya orang yang punya hubungan darah. Berarti dari definisi ini tidak benar secara bahasa ya. Itu kalau saya berkata pada teman saya akan silaturahim ke rumahmu ya. Tidak tepat. Karena silaturahim untuk kerabat saja. Istilah silaturahim. Kalau sesama muslim ukhuwah, persaudaraan ada. Tapi silaturahim tidak. Jadi salah kalau katakan kita saling silaturahim ya. Kemudian datangnya ke tempat teman-teman atau silaturahim akbar. Itu salah. Kemudian yang di situ adalah warga kota mana misalnya. Nah, tidak ketemu. Secara definisi itu salah. Kenapa kita penting membahas tentang definisi? Karena yang berhubungan dengan masalah hadis-hadis yang kita akan bahas nanti dosa-dosa besar memutus silaturahim ini, kalau orang tidak paham itu hanya berhubungan dengan kerabat, maka dia anggap juga kalau dia tidak berhubungan sama temannya berarti dapat dosa ini juga. Salah. Lain. Memutus ukhuwah itu lain. Kalau ada orang dalam Islam, Muslim, teman saya, tapi ternyata dia ahli maksiat, saya berusaha untuk menasihati tidak mau, maka saya boleh putus hubungan sama dia. Boleh. Bukankah dalam hadis yang sahih dikatakan 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Artinya selama sahabat kita itu adalah orang yang saleh kita jadikan teman. Selama dia sudah fasik, meninggalkan agama, bisa mempengaruhi kita dalam maksiat, maka tinggalkan. Itu ukhuwah. Boleh dijalin, boleh enggak? Gitu kan? Artinya boleh kita dekat, tapi tetap kita hormati sebagai seorang muslim. Tapi kalau silaturahim berbeda. Walaupun kerabat kita itu jahat, tetap kita nggak boleh mutus, nggak boleh mutus. Tetap kita harus berhubungan sama dia. Maka beda, banyak sekali nih. Kadang-kadang halnya sepele dari definisi, tapi sudah luar biasa pengaruhnya kepada penerapan hukum syar'i. Baik, di sini dikatakan memutus silaturahim dengan kerabat dekat, bagian daripada dosa-dosa besar. Kita lihat beliau mengangkat dalil. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 1. Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabairnya mengangkat dalil pertama An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat yang dijadikan saksi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu lanjutan ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah, artinya bertakwa patuhlah pada Allah satu-satunya Tuhan yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain. Artinya dengan kita tahu perintah Allah, saling bantu-membantu, saling memberi, saling minta tolong, itu karena namanya Allah, artinya hukumnya Allah SWT. Dan dikatakan peliharalah hubungan silaturahim. Selalu jaga hubungan silaturahim. Kemudian dikatakan dalam kurung maksudnya adalah takutlah bahwasanya kamu sampai memutuskan hubungan silaturahim. Dalil yang kedua adalah surah Muhammad ayat 22 dan 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apa kiranya jika kamu berkuasa, artinya pada saat kamu diberikan kelebihan, kekuasaan, jabatan, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Di sini ulama tafsir mengatakan berarti siapapun yang Allah berikan jabatan, malah dia harus membuat atau melakukan kebaikan, bukan malah membuat kerusakan. Dan memutus hubungan silaturahim. Mentang-mentang sudah punya jabatan, nggak mau kenal lagi kerabatnya.
Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Saya sudah jelaskan laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Kalau dia tidur nggak cukup-cukup, kalau dia makan nggak pernah cukup, malah berpenyakit. Dia pakai baju nggak nyaman, itu laknat, diangkat berkahnya dari apa yang sedang dia nikmati gitu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Kata para ulama, umumnya orang-orang yang membuat kerusakan seperti ini, apalagi dia memerangi kerabatnya, memutus silaturahim dengan mereka, maka kalau tidak ada salah ya, tidak ada penyebab dari kerabatnya itu, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia memutus secara syar'i tentunya ya, maka Allah tutup hidupnya dengan ditulikan kupingnya atau telinganya dan dibutakan mata mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Juga perlu ada tahu satu hal, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, telusuri jalur nasab kalian, cari tahu nih kakek saya nikah sama siapa. Oh nikah sama dari Jakarta, ternyata nikah sama orang dari Sumatera misalnya nenek saya. Nenek saya ini punya saudara berapa orang? Oh 3 orang, namanya fulan, fulan, fulan. Nikah sama siapa mereka? Oh nikah sama ini. Kalau orang mau sedikit ya mengikuti hadis Nabi seperti ini, menulis jalur keturunannya, telusuri itu. Kemudian dia punya anak berapa orang nih? Ternyata kakek saya bersaudara 3, nenek saya bersaudara 3. Masing-masing menikah sama fulan, 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 punya anak masing-masing misalnya 2 orang. Kemudian yang 2 orang ini ternyata sudah nikah juga dengan orang ini punya anak sekian, tinggalnya di sini. Kita punya informasi. Ini tujuannya agar kita mendapatkan fadilah pada saat kita menelpon mereka atau kita melanjutkan silaturahim. Artinya kita melanjutkan hubungan, menjalin hubungan dengan mereka, pahalanya ada sendiri. Pahala silaturahim namanya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi itu pernah berkata, ya Rasulullah, ada harta yang saya ingin infakkan, yang mana saya dahulukan? Ada fakir miskin tapi tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dan ada fakir miskin ada hubungan kerabat sama saya. Kata Nabi SAW, kalau kau berikan miskin yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Dan subhanallah, sudah menjadi sunnatullah saudaraku, di setiap keluarga pasti ada kaya ada miskin, gitu kan? Supaya nanti yang kaya bisa memberikan zakat. Kalau setiap orang memperhatikan keluarganya, maka akan aman tuh sebenarnya. Kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Walaupun boleh membantu orang lain, tapi kalau setiap muslim peduli dengan keluarga terdekatnya yang ada hubungan silaturahim, itu luar biasa gitu. Tujuan tadi kita mencari jalur ini, jangan sampai kita ketemu ternyata kita ini punya hubungan kerabat sama dia. Seperti pernah saya, kalau tidak salah pernah saya ceritakan ya, saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya, ustadz juga. Sekarang beliau di MUI gitu. Setelah sebelum pindah ke Jakarta, saya sering ke Jakarta gitu kan. Dan kalau saya di Jakarta, beliau dengar tuh langsung ditelepon, diajak ke rumahnya, jazakallah khair. Kemudian diminta saya gantiin jadwalnya. Waktu itulah awal-awal banyak masjid di Jakarta kenal saya dari beliau gitu, jazakallah khair. Ustaz Muhammad Hidayat beliau namanya. Lalu saya satu hari pernah nginap di rumah beliau. Sudah setelah berapa kali saya datang ya. Ngobrol sampai pembicaraan ke nama kakek gitu. Dia turunan Cina, saya turunan Arab ya. Ternyata kakek saya itu pernah nikah sama neneknya dia. Neneknya dia Cina, kakek saya orang Arab nikah. Yang dari turunan Cina turun dia, yang di sini turun saya gitu. Ternyata dia masih hubungan kerabat dengan saya nih. Silaturahim itu. Seperti itu contohnya. Gitu kan? Dan saya tidak tahu kalau tidak ngobrol, karena saya tidak pernah telusurin tuh. Setelah itu mulai saya tanya ayah saya, mumpung alhamdulillah beliau masih hidup, saya tanya, kira-kira ayahnya dulu, ayah itu siapa namanya, kakeknya siapa namanya, nikah sama siapa, anaknya di mana saja, berapa orang. Saya coba telusuri, saya catat-catatin tuh yang masih bisa dijangkau. Karena kalau mereka sudah meninggal kita nggak tahu lagi kan, kita nggak tahu lagi. Maka ini penting, masalah menjaga itu. Nah orang yang sudah tahu kerabatnya lalu diputus sama dia, baik itu karena harta, baik itu karena jabatan, nah ini semua termasuk dosa besar
yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jal. Bahkan kata Nabi tadi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kata para ulama, masuk neraka dulu, dibersihin dosanya, baru bisa masuk surga. Karena kata-kata la yadkhul jannah, la ini bisa berarti tidak kekal. Beda kalau digunakan dalam bahasa Arab lan. Lam dengan nun. Kalau Nabi SAW mengatakan lan yadkhulul jannah, berarti itu tidak akan pernah masuk selamanya. Makanya dengan menggunakan grammar atau kosakata la ini, berarti itu hanya sementara. Kemudian dalam hadis yang lain Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim dengan kerabat dekatnya. Saya sudah pernah bilang ya, dan ini coba antum terapin. Mudah-mudahan Allah mudahin buat saya dan buat antum sekalian bisa diterapkan gitu. Setiap hari coba cari pahala ini. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahi dan dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Coba jadwalin setiap hari 1 menit aja. Telepon. Kalau orang tua kita di luar kota Jakarta, telepon, tanya apa kabar, baik. Pakai stopwatch kalau perlu, 1 menit aja. Atau kakak, adik, sepupu, tante, paman, siapa saja yang punya hubungan kerabat sama kita. Telepon dengan niat silaturahim. Kita nggak bisa ke sana, hanya telepon. Kirim SMS, BBM, apalah sekarang program yang ada, WhatsApp, WeChat, semua itu dipakai. Fasilitas yang luar biasa cuma dengan kirim kata-kata saja, apa kabar, baik, sekarang sudah berapa anaknya. Ada berita kita dapatkan. Mungkin satu waktu dia ke Jakarta bisa datang, ketemu. Nah ini namanya silaturahim. Bukan dengan teman silaturahim itu, tapi dengan kerabat. Nah itu penting sekali. Setiap hari kita jadwalin. Sudah dapat dipanjangkan umur, artinya diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya. Dan itu cuma 1 menit. Sebagaimana juga saya pernah titik beratkan dan mudah-mudahan Anda masih ingat. Saya bilang 1 menit itu sebenarnya bisa banyak yang kita lakukan loh. Dengan 1 menit kita bisa beristighfar dengan Allah 100 kali loh. Dan sudah cukup mendatangkan berkah Allah. Mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan kosong waktu itu. Apalagi Anda biasa naik motor, naik mobil lagi macet. Untuk apa mulutnya diam? Daripada diam ngomong, gitu kan? Dan ngomongnya yang bermanfaat, dicatat pahala. Biarin rakib catat terus pahala itu dan kita panen hari kiamat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktu Nuh berkata, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kan itu jelas. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit. Allah akan tambahkan harta kalian, keturunan kalian. Allah luaskan bagi kalian kebun-kebun, hasil panen. Allah SWT janjikan 1 menit. Saya kadang-kadang gunakan hanya jarak lampu merah, nunggu lampu merah itu 1 menit. Kalau sudah selesai zikir pagi misalnya, di mobil saya lagi ke taklim, saya coba ambil Quran depan saya, coba saya baca. Subhanallah, 1 menit itu bisa pakai minimal itu 1,5 lembar. Setengah lembar sudah bisa dibaca Quran. Daripada duduk melongo, lihat mobilnya orang warna apa, bannya apa, untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Orang mukmin harus berpikir apa yang saya dapatkan nih dari dari detik ke detik kalau perlu. Catat apa lagi nih rokib nih? Suruh catat dia nggak apa-apa. Lebih baik karena dengan dia catat kita masuk surga dapat derajat yang tinggi gitu kan? Itu penting sekali. 1 menit kita bisa memberatkan timbangan kita hari kiamat. Bisa mengundang cintanya Allah 1 menit. Dan ini Anda bisa baca kalau saya hitung itu 1 menit itu sekitar 40 sampai 50 kali. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisan. 2 kalimat yang ringan di lidah. Habibatani ilar rahman. Dicintai oleh Allah. Artinya mengundang cintanya Allah. Pencipta langit dan bumi. Thaqilatani fil mizan. Berat sekali di timbangan hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Lagi naik motor, enggak butuh repot-repot kok. Sambil jalan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini kurang lebih kalau Anda konsen. Syaitan tidak sempat mencuri detik-detik kita, maka insya Allah 40 sampai 50 kali bisa. 1 menit bisa beratkan timbangan.
1 menit bisa dapat harta karunnya surga, bisa 50 peti. Ini bukan harta karun dunia aja, kalau kita dapat kita sudah gembira. Kata Nabi SAW, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Mengucapkan 1 kali la hawla wa la quwata illa billah, itu sudah merupakan kunci untuk mendapatkan harta karunnya surga. Kenapa, apa susahnya? La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini juga bisa kita baca 40 kali. Ya bilang 30 kali lah, nggak masalah. 20 kali nggak masalah. Sudah alhamdulillah itu, sudah nikmat. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, kata Nabi SAW, akan ditanamkan untuknya setiap 1 kalimat itu 1 pohon kurma di surga. Itu untuk nanam pohon kurma lama sekali. Tunggu buahnya juga susah. Tapi ini langsung pohonnya siap sudah berbuah. Dengan subhanallahil azim wa bihamdi. Kan banyak sekali. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada pagi hari, dan dia baca juga 100 pada sore hari, maka pada saat dia baca pagi hari, ya, di pagi harinya ada fadilah, di sore harinya juga tetap sama. Kalau dia baca, maka dia akan diselamatkan dari godaan syaitan dalam bentuk apapun, dan dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Dan banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Sama juga dengan membaca salawat kepada Nabi SAW. Kalau saya biasa terapkan itu, subhanallah, 1 menit itu bisa 100 loh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa 100 kali itu. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, yang memberikan salam kepada saya 1 kali, Allah berikan salam kepada dia 10 kali. Bagaimana salamnya Allah? Tambahan rahmat. Apa itu rahmat dari Allah? Mudahin urusannya, disembuhin penyakitnya, ya macam-macam diberikan rahmat dari Allah. 1 menit, maka maksimalin itu. Terutama yang saya katakan tadi adalah silaturahim. Kemudian dalam hadis yang lain juga Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah khalaqal khalq hatta idha fariga minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ah qala na'am ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala. Sesungguhnya Allah pada saat selesai menciptakan seluruh makhluk, akhirnya ya ar-rahim, makhluk yang bernama rahim, itu juga makhluk Allah, berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari yang memutuskannya. Maksudnya ini ada orang yang dia tetap silaturahim walaupun dia diputuskan oleh kerabatnya. Maka kata Nabi, kata Allah SWT, iya, apakah kau ridha wahai rahim? Kata Allah, aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutusmu. Kata rahim, iya, tentu saja. Artinya ini dialog antara Allah SWT, pemberitahuan yang sifatnya gaib, kita nggak tahu, tapi diimani bahwasanya Allah SWT dialog dengan rahim, dan rahim itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua ini makhluk Allah ya. Kita lihat fisiknya atau tidak, termasuk karakter kita sendiri. Perilaku kita semua adalah makhluknya Allah. Sifat marah, sifat senang, kan gitu. Itu semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu makhluk, termasuk juga rahim. Maksiat juga semua Allah ciptakan, tapi Allah larang kita untuk melakukannya, dan Allah menciptakan kebaikan dan diperintahkan kita untuk melakukannya. Hadis selanjutnya muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang suka rezekinya diluaskan baginya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya. Di sini maksudnya sebenarnya bukan diakhirkan ajalnya ya. Artinya dia akan dikenang dan diberkahi hidupnya. Maka dia menyambung silaturahim, karena tidak ada istilah diakhirkan ajal. Terjemahnya keliru ini. Karena Allah sudah mengatakan ajal tidak akan diterlambatkan sesaat ataupun bertambah sesaat. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab, ar-rahimu mu'allakatun bil arsh taqul man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Ar-Rahim tergantung di singgasananya Allah, dan dia berkata, siapa yang menyambungku, Allah pasti menyambungnya. Artinya Allah akan penuhi kebutuhannya. Sampai sebagian sahabat dan salaful ummah, kalau mereka lagi punya masalah, mereka cari orang-orang yang punya hubungan kerabat, lalu sengaja mereka datang ke rumahnya, kunjungin, tanya kabarnya. Karena mereka tahu dengan silaturahim Allah juga akan menyambung hubungan
dengannya. Dan siapa yang memutusku, maka Allah pasti memutusnya. Ini terutama teman-teman yang sudah di Jakarta, apalagi kalau orang tua Anda masih hidup, jangan diputus. Termasuk memutus silaturahim kata para ulama adalah tidak peduli dengan keadaan mereka. Tidak pernah tanya kabarnya. Setahun nanti lebaran baru telepon orang tuanya, dia nggak pernah tahu. Atau nanti kalau orang tuanya punya hajat, baru kemudian dia ditelepon. Tidak saudaraku, tiap hari jadwalin. Tanya terus ibu kita, ayah kita. Kalau perlu beliin samponya. Ayah sama ibu pakai sampo apa? Beliin, kirimin dari Jakarta, walaupun di Padang ada, di Makassar ada, nggak apa-apa, di tempat mereka tinggal, kirimin. Atau siapa kayak dari sana bisa beliin dia, supaya dia penuhin semua kebutuhannya. Karena itu luar biasa itu. Apalagi orang tua sendiri ya, itu sangat penting. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga sama, dalam riwayat Abu Dawud, mohon maaf, dalam kitab Az-Zakah, dan juga Imam Tirmidzi. Yaqulullahu ta'ala man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuh. Allah SWT berfirman tentang rahim, siapa yang menyambungnya niscaya aku akan menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan hubungan dengannya niscaya aku akan memutuskan hubungan dengannya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yusda fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, ya artinya dia sudah mengikrarkan, sudah syahadat, mengaku muslim, kemudian tidak menjalankan hukum Allah dan memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan agar dihubungkan atau disambung, itu silaturahim, dan mengadakan kerusakan di muka bumi, ganggu orang, nipu orang, ya, bohong, macam-macam yang dilarang oleh Allah SWT. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, ya, dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk nanti kalau meninggal, maksudnya neraka Jahannam. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Az-Zakah sama, yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, Anar Rahman wa hiyar rahim man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tu. Allah SWT berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, dan dia adalah Ar-Rahim, maksudnya makhluknya tadi, ya. Ini menyambung hubungan kerabat. Siapa yang menyambungnya niscaya aku menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan niscaya aku memutuskan hubungan dengannya. Maka kami katakan, kata beliau Imam Az-Zahabi, siapa yang memutuskan keluarga dekatnya dari orang-orang yang fakir sedangkan dia kaya, maka inilah yang dimaksud dengan hadis itu, dan yang dimaksud dengan hadis, dan itu pasti. Begitu pula orang yang memutuskan mereka yang dengan sikap acuh, meremehkan dan masa bodoh, sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, mohon maaf, di dalam Majmu' Az-Zawaid disebutkan oleh Al-Bazzar, silu arhamakum walau bisalam, sambunglah rahim kalian sekalian, sekalipun hanya dengan mengucapkan salam saja, sekalipun hanya mengucapkan salam saja. Baik, saya tutup dengan kisah. Sudah masuk Isya belum? Ada kisah salah seorang syekh ceramah khutbah Jumat. Dia cerita, dia bilang, sementara saya lagi sholat, lagi sholat Jumat, mimpin sholat, tiba-tiba saja di rakaat kedua itu ada suara gemuruh di tengah masjid. Ternyata ada satu orang waktu dia lagi sujud itu jatuh. Orang-orang kira dia pingsan gitu. Udah pada saat dia selesai sholat, dia bilang saya salam, lalu saya pegang mic-nya, lalu saya katakan, berikan dia tempat orang itu, jangan dikerumunin supaya dia bisa bernafas. Kemudian diberikanlah tempat, dilowongkan, lalu ada sebagian di antara jemaah masjid yang bawa ke dokter, rumah sakit terdekat. Lalu dokternya bilang begini, orang ini sudah mati kalau secara medis waktu dia masih di masjid, terutama waktu dia masih sholat gitu. Kata syekhnya yang ceramah ini, saya juga tidak tahu namanya di saya cuma dapatkan gambarnya di YouTube kebetulan, tapi ceramahnya luar biasa gitu, masih ada di HP saya gitu. Saya terjemahkan saja langsung, dan dia katakan, saya langsung mengatakan orang ini luar biasa, Allah tutup dia meninggal sementara dia sholat, pasti ada perbuatan baiknya gitu. Sudah, dia bilang, saya telepon kakaknya dia, saudaranya dia, adiknya. Kebetulan orang ini kalau nggak salah namanya Muhammad disebutkan.
Kemudian yang adik ini bernama Khalid, bukan saya ya. Lalu si syekh ini berkata kepada adiknya ini, apa yang dibuat sama kakakmu ini? Sampai-sampai, mohon maaf begini, kakakmu ini datang jauh-jauh sholat ke masjid saya sampai dia meninggal sementara sholat Jumat dengan saya. Maka saya minta kepadamu, saya mandikan, kata syekhnya. Kata adiknya, baik silahkan syekh, dimandikanlah. Dia bilang selesai dimandikan, dimakamkan segala. Malam pertama takziah, sebagaimana kita tahu dalam sunnah ada 3 hari bertakziah. Syekhnya datang, kemudian berkata kepada adiknya tadi, apa yang kakakmu buat ini? Kok bisa sampai Allah tutup dengan husnul khatimah gitu, dia meninggal sementara sholat gitu. Kata adiknya, kakak saya ini, si Muhammad ini, kami ini bersaudara banyak orang, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kakak saya Muhammad ini berbeda sendiri dalam melayani ibu kami. Kami semua berbakti. Ibunya kebetulan masih hidup. Dia luar biasa silahnya. Silah itu menjalin hubungan. Walaupun dia sudah berumah tangga, tapi setiap hari itu datangi ibunya. Dan dia selalu tiap hari mencari tahu apa kebutuhan ibunya, apa yang dibutuhin dan diprioritaskan. Selalu begitu. Sampai akhirnya, gitu kan? Sampai akhirnya dia bilang, selalu dia tanyakan dan dia siapkan samponya, sabunnya, sisirnya, dilihat kalau sudah tua digantikan, makanan favoritnya, begitu terus. Dan setiap kali dia datang, selalu ibunya doakan kebaikan. Maka kata syekhnya, pantas Allah tutup dengan kebaikan. Itu silaturahim tertinggi adalah sama orang tua kita. Sekali lagi saya temukan banyak sekali ikhwah akhwat kita ini yang sudah ngelupain orang tuanya. Bukan ngelupain dalam arti kata tidak mengingatnya, tidak. Tapi memang tidak pernah silaturahim. Nggak pernah dijadwalin sama dia setiap hari itu telepon atau tanyain kabar mereka. Ada salah seorang syekh, kalau tidak salah pernah saya sampaikan kisahnya. Beliau lagi ngisi pengajian di Jeddah. Kemudian ditelepon oleh ayahnya. Ayahnya bilang begini, nak, saya mau undang orang dan saya butuh 5 ekor kambing. Sudah selesai, begitu saja. Tutup teleponnya. Syekhnya ini langsung dia bilang di pengajiannya, mohon maaf, ada keperluan saya dengan ayah saya, maka pengajian saya tutup. Padahal ayahnya ini ada di Qasim, jaraknya jauh, mungkin 1000 kilometer. Tahu apa yang dilakukan sama dia? Sekalian dia gabungkan antara silaturahim dengan bakti dengan orang tuanya. Maka yang terjadi saudaraku adalah dia pergi dari situ tempat pengajian, langsung pergi ke tempat penjualan kambing, beli 5 ekor kambing. Dia sewa 1 mobil open cup, dinaikin kambingnya, dia setir sendiri dibawa ke Qasim 1000 kilometer. Dia tidak sampaikan ke ayahnya nih, dia nggak bilang, misal kalau kita mungkin dari Jakarta lagi kerja ya, kemudian ayah kita telepon, oh ya baik ayah, saya transfer uangnya mungkin hari Senin misalnya. Nanti ayah bisa beli di sana, kan tetap tun. Tapi ini enggak. Dia karena ayahnya nggak jelasin mau dibeli di mana, dia tutup, dia jadikan sebagai kesempatan untuk jadi amal jariah. Maka dia pergi ke sana, diantar. Sampai di sana diantarin, ini ayah pesanan kambing Anda, salaman, pulang lagi. 1000 kilometer, lebih jauh jaraknya dari Jakarta ke Surabaya dengan naik mobil, naik darat. Begitu mereka menjaganya itu luar biasa gitu. Dan mereka sangat tahu ini berkah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disia-siakan. Maka jangan disia-siakan. Ini terutama orang tua. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulukanlah dalam menyambung hubungan itu adalah ibumu, ayahmu. Ya, kemudian saudarimu perempuan. Jadi saudara perempuan itu didahulukan. Kemudian saudaramu laki-laki, kemudian orang-orang yang terdekat setelah mereka. Jadi artinya ini orang-orang yang kita dahulukan, prioritaskan. Ada orang mungkin diantara anda orang tuanya sudah mati, tapi kakak perempuannya masih ada, adik perempuannya masih ada. Pernahkah anda telepon sama mereka, tanya kabarnya, kirimin hadiah ke? Kenapa kita nggak beli kue apa enak 1 bungkus, walaupun di Surabaya ada, misalnya kirimin, kasih, ini dari saya. Niat silaturahim itu luar biasa. Itu akan memberikan manfaat. Baik, ada juga sebuah hadis yang penting. Kata Nabi SAW, pada saat seorang sahabat bertanya, bagaimana silaturahim yang baik? Kata Nabi SAW, engkau melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatmu yang memutus hubungan denganmu. Justru itu yang puncak pahala. Bagaimana caranya? Misal ada seseorang paman saya atau kerabat saya nggak mau dengan saya, marah misalnya, jangan datang ke rumah saya ya. Baik, kita nggak datang, nggak apa-apa. Tapi
kita nggak ada kebencian. Tetap kalau ketemu kita berikan salam. Tetap kita baik walaupun dia marah misalnya. Itu namanya kita tetap silaturahim walaupun mereka memutus kita. Justru itu puncaknya. Jadi jangan malah orang putus hubungan kita juga mutus. Jangan orang maksiat kita maksiat, salah. Jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan. Maka ini poin penting untuk bisa diperhatikan berhubungan dengan masalah silaturahim ini. Sudah masuk? Lima menit lagi. Baik, saya baca satu pertanyaan yang masih tersisa yang lalu ya. Dan ini masih berhubungan memang dengan bahasan dosa besar yang ke-42, masalah istri. Hukum istri yang tidak akur dengan mertua. Ibu tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan mertua. Sementara suami ingin berbakti dengan orang tuanya. Jadi suami itu kalau mau bakti dengan orang tua tidak harus serumah. Dan sudah saya bahasakan pertemuan yang lalu dan ini selalu saya bahasakan dalam masalah manajemen rumah tangga, termasuk normalnya rumah tangga dalam menjalankan tafsir Allah. Firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah SWT kepada para suami, tinggalkanlah mereka para istri di tempat tinggal yang kalian tinggali. Kata ulama, adalah tempat yang dia usahakan sendiri. Makanya saya selalu tekankan itu, kalau sudah berumah tangga, paling lama seminggu awal menikah di rumah orang tua kita. Setelahnya sudah pindah, walaupun kos, nggak apa-apa. Jangan lagi tinggal sama orang tua, karena ibu kita punya pola hidup sendiri. Suka makanan tertentu, suka model rias rumah tertentu gitu kan. Maka jangan sampai istri kita nggak senang, akhirnya nggak cocok, ribut gara-gara itu. Makanya penyebab untuk tidaknya atau buruknya hubungan antara anak mantu dengan mertua ini harus di-cut. Salah satu fungsi utamanya adalah pisahkan tempatnya. Ya, ini kadang-kadang sulit sekali bersatu antara anak mantu dengan mertua. Dan si anak laki-laki boleh berbakti dengan cara yang lain. Nanti insya Allah silaturahim datang, yang memenuhi hajat-hajatnya, setiap hari dia datang bisa, Sabtu Minggu dia ajak istrinya ikut sama-sama, anak-anaknya, maka itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi ini saya sarankan memang harus seperti itu. Sudah? Wah ini panjang ini. Waalaikumsalam, Ustaz mau bertanya, insya Allah tulisan yang benar seperti apa? INSYAA Allah disambung atau IN spasi SHAA spasi Allah atau IN spasi SYAA dan Allah dipisah. Jadi sebenarnya memang saya pernah dapat itu ada penulisan yang dituliskan oleh salah satu yang ditokohkan lah ya dari India, Pakistan yang sekarang tinggal di Inggris. Dia katakan jangan tulis insya Allah dengan INSY gitu kan, tapi tulislah dengan INSH gitu kan, karena dalam bahasa Inggris itu ada arti tertentu yang tidak baik gitu. Tapi saya waktu itu terus terang kurang setuju ya, karena memang tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa yang ada gitu. Kalau yang dibakukan dalam bahasa Indonesia shin itu SY memang shin ya, kalau SH itu shod. Nah, seperti misalnya sirata. Kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya SH awalnya si ya shod. Tapi kalau SY itu berarti shin. Maka wajar orang kalau tulis dalam bahasa Indonesia insyaallah INSY gitu kan. Biasa itu. Dan saya lebih cenderung dengan penulisan kita, Allahu alam gitu kan. Tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa-bahasa yang ada karena nanti akan banyak sekali tafsiran makna yang tidak baik. Ya, otomatis begitu kalau kita tarik ke bahasa lain. Ya ini sudah ini. Dia bilang saya masih bingung mengenai hal ini karena ada beberapa teman yang menegur mengenai penulisannya. Jadi kalau menurut saya ikut saya tulisan Indonesia insya Allah sudah aman itu. Allah musta'an, sudah mulai ribut ya. Baik, sudah. Nanti kita lanjutin lagi insya Allah habis Isya seperti biasa tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Saya pernah mendengar dan membaca ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dan sebelum ke Arsh bertemu dengan Allah, dia melihat seorang pemuda di bawah kaki Arsh. Siapa dia? Apa informasi ini sahih atau dhaif? Allahu alam, saya tidak pernah menemukan riwayat seperti ini. Kalau di bawah Arshnya Allah itu belum pernah. Dan setahu saya semua riwayat yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj tidak ada informasi tentang Arshnya Allah. Yang ada itu hanya beliau menemui beberapa nabi di setiap langit. Itu saja. Tapi apakah beliau sampai ke bawah Arshnya Allah? Itu belum pernah ada saya temukan riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Yang ada hanya pada saat tiba di Sidratul Muntaha, lalu beliau memberikan gambaran bagaimana indahnya Sidratul Muntaha, kemudian Jibril berpisah dengan beliau alaihissalam, kemudian beliau mendengarkan suara Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Dan sebagian ulama mengatakan berarti Nabi SAW tidak melampaui Sidratul Muntaha pada saat menerima solat itu. Pada saat menerima solat itu. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan tiba-tiba cahaya Allah datang dengan sangat terang, sehingga waktu Nabi SAW ditanya dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak, apakah anda sempat melihat Tuhan anda pada saat itu? Kata Nabi SAW, nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi pada saat di Sidratul Muntaha itulah kelihatan arsh cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan sampai situ saja. Jadi riwayat ini Allahu alam ya. Kalau setahu saya belum pernah temukan secara pribadi, dan memang agak bertolak belakang dengan banyaknya hadis-hadis yang sahih. Ustaz, apa boleh seorang laki-laki tidak hafal Quran menikahi seorang hafizah, penghafal Quran? Boleh saja, asal hafizahnya mau. Kalau hafizahnya nggak mau, ini yang repot gitu kan. Kalau saya sarankan sih, ukhti yang hafal Quran ini kasih syarat, boleh saya terima lamarannya tapi hafal Quran dulu ya gitu. Nanti dia termotivasi hafal Quran gitu kan. Tapi setelah saya Allah alam boleh saja, nggak masalah itu. Bagaimana tata cara merayakan pernikahan secara syar'i? Ini sudah saya jelaskan kan. Jadi tidak boleh, pertama ada maksiat. Tidak boleh ada kemaksiatan, apapun sifatnya, pelanggaran. Baik itu acara di akad nikahnya ataupun di acara gedungnya misalnya. Tidak boleh ada ikhtilat, penyanyi-penyanyi kan gitu, menggunakan alat musik, adanya makanan-makanan yang haram, semua itu tidak boleh. Sudah kita jelaskan poin itu. Kemudian harus ada walinya wanita, karena tidak sah pernikahannya tanpa izin walinya, yaitu ayah kandungnya. Kalau sudah meninggal maka boleh pindah kepada orang yang terdekat dengan dia, dan lebih baik kalau dia pindah kepada wali hakim, pemerintah. Kemudian yang ketiga, harus ada 2 saksi. Biasanya dari kerabat laki-laki 1 dan kerabat perempuan 1 yang terpercaya. Yang keempat, ada mahar. Mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan antara wali dengan mempelai laki-laki yang akan mengucapkan kalimat ijab kabul. Kemudian sebagian ulama memasukkan kalimat ijab kabulnya, dan yang terakhir adalah masalah diiklankan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam atau sebuah hadis beliau yang disampaikan kepada salah seorang sahabat, aulim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja agar tidak jadi fitnah gitu. Minimal orang-orang dekat kita tahu kalau kita sudah pasangan suami istri yang benar gitu. Dalam proses ta'aruf, bolehkah saya melihat fisik calon istri saya, Ustaz? Yang dibolehkan hanya wajah sama telapak tangan. Kalau anda yang bahasakan fisik ini leher, dada, paha, wah ini nggak boleh semuanya, gitu kan? Jadi yang boleh hanya wajah sama telapak tangan, dan sudah saya jelaskan waktu itu kan. Melihat itu sudah cukup, karena Nabi SAW mengatakan, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan engkau nikahi atau yang akan engkau terima nikahnya, untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka lihat sesuatu dan itu cukup sekali. Oh ya, saya suka karena kulitnya putih. Oh saya suka karena orang tingginya seperti ini misalnya. Oh saya suka karena alisnya. Cukup, selesai. Gak usah dibuka jilbabnya, periksa lehernya, periksa ada tai lalatnya atau tidak gitu. Semua itu tidak boleh dalam Islam gitu.
Mengapa jika ini, kenapa semua pertanyaan masalah nikah ini? Babnya masalah silaturahim. Mengapa jika menikah pihak laki-laki harus menyediakan mahar? Ya karena itu perintah agama. Itu perintah agama gitu kan? Sebagai syarat, salah satu syaratnya dalam pernikahan. Sama kalau Anda tanya, kenapa harus ada kalimat ijab kabul? Kenapa harus ada wali? Kenapa harus ada 2 saksi? Ya sama, jawaban sederhana karena agama perintahkan. Otomatis kan begitu. Jadi kita tidak selamanya harus mencari sebab-sebab atau hikmah-hikmah sehingga baru kita mau amalkan, tidak. Memang dasar awalnya adalah karena agama perintahkan. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Ya Allah perintahin 4 rakaat. Kenapa sholat tahajud di malam hari? Ya karena Allah yang perintahin kan gitu. Ada hikmah, tidak ada hikmah itu tidak ada urusan, karena kita adalah orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla gitu. Saya anak bungsu, cuma 2 bersaudara. Abang saya sudah nikah lagi. Dan tinggal di rumah sendiri, tidak sama orang tua. Ortu saya minta kalau saya menikah nanti tinggalnya di rumah orang tua saja. Alasan orang tua karena orang tua sudah tua dan pengen saya yang jagain di masa tua. Gimana Ustaz? Oh iya, saya laki-laki. Oh iya, baik. Ya dibahasakan baik-baik. Artinya bukan berarti dengan kita pindah rumah tidak perhatian dengan orang tua. Lebih baik lagi memang kalau pasangan hidup kita, misal calon istrinya, memang dibahasakan, ini ibu saya sudah tua, ayah saya sudah tua, saya pengen tinggal bersama mereka. Kalau dari awal sebelum nikah dia setuju, maka sabda Nabi SAW berlaku, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang telah disepakati gitu kan. Tapi kalau saran saya, misal ya, umumnya sih ya, ada juga di antara anak mantu yang alhamdulillah bisa sabar kan, hadapi mertuanya, bahkan diurus seperti orang tua sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Idealnya begitu. Tapi kalau enggak misalnya, maka saran saya tetap tinggal di rumah lain gitu kan. Apalagi kalau calon mempelai ini tidak setuju misalnya, ya, memang merasa kurang nyaman, maka cari tempat sendiri, tapi tunjukkan kepada orang tua bakti kita. Dengan cara tiap hari tetap ada di situ hadir, penuhin kebutuhannya, siapkan siapa orang yang bisa temanin dia gitu kan. Mengenai poligami, Ustadz pernah sampaikan bahwasanya poligami dilakukan hanya ketika suami istri mencapai tingkat keimanan rumah tangga, keimanan yang paling tinggi. Mohon konfirmasi apakah pengertian saya seperti ini sudah benar. Iya benar. Iya benar. Salah poligami itu kalau dia menikah lagi kemudian dia rusak rumah tangganya yang awal gitu kan. Mestinya bisa dia rangkul semuanya. Poligami yang sehat adalah poligami di mana para istri bisa membangun ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Dan disitulah peran aktifnya si suami. Harus Anda bisa lakukan itu. Jangan menambah pasangan kalau kita nggak bisa membina, gitu kan? Memang harus kita ekstra menambah pegawai, berarti harus menambah gaji, kan gitu. Menambah ekstra perhatian, pasti menyita waktu lebih banyak, otomatis. Ya begitu juga dengan membangun rumah tangga baru. Salah kalau orang berumah tangga itu kemudian dia rusak rumah tangga awalnya misalnya gitu kan. Atau juga jangan pernah poligami niatnya itu karena ingin berbangga-bangga. Tidak ada orang yang begini niatnya kecuali hancur rumah tangganya pasti. Ya cerai ya ribut, tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, kita akan temukan orang seperti ini tidak buru-buru dalam melangkah, bukan karena hawa nafsu. Memang sudah sampai pada tingkat betul-betul dia sudah merasa mapan dengan rumah tangga awal dan dia merangkul istrinya bersama dia, gitu kan? Merangkul istrinya bersama dia untuk membangun sama-sama. Contoh poligami yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Anda juga yang belum poligami nggak usah khawatir kok. Laki-laki di sini walaupun istrinya cuma 1 sudah poligami. Tahu kenapa? Karena kita sudah punya istri di surga. Itu ada hadisnya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini mohon maaf akhwat di belakang ya. Saya terpaksa sampaikan hadisnya ini. Jadi kata Nabi SAW, kalau seorang istri durhaka dengan suaminya, maka istrinya dari bidadari di surga berkata, semoga Allah menghukummu. Jadi yang di bidadari itu mendoakan buruk, gitu kan? Sesungguhnya dia hanya mampir di tempat kamu dan akan datang kepada kami. Jadi sudah aman, tidak usah khawatir. Senyum ya. Bidadari lagi gitu. Apakah tingkat keimanan berbeda dalam kondisi seperti dalam rumah tangga, sholat dan puasa? Sebenarnya kondisi iman itu dia hanya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan.
Sementara dalam rumah tangga ada ketaatan, dalam sholat ada ketaatan, puasa ada ketaatan, baca Quran ada ketaatan, semua. Rangkaiannya tidak bisa dipisah. Satu sama yang lain terhubung gitu. Pada saat kita rangkul semuanya, ya zikir jalan, ya baca Quran jalan, ya sholat jalan, ya sunnah wajibnya jalan gitu kan, puasa jalan, maka makin tinggi imannya. Kan gitu, makin luar biasa. Ya, karena dia banyak sekali ibadahnya. Karena ulama sudah sepakat mengatakan iman itu yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita bermaksiat pasti drop iman kita. Kita biarkan maka makin drop, dan itu berbahaya. Sulit tuh. Kalau ada seseorang di antara kita sudah pernah sampai pada tingkat iman tertentu, misal antum sadar karena misalnya hadir di majelis ilmu atau pernah dengar tentang neraka misalnya. Lalu kita sadar, kita lalu mulai menjaga iltizam, mulai kita menjaga hukum agama gitu. Ternyata kita drop, satu waktu kita futur. Futur itu kayak orang yang drop imannya karena buat maksiat. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama itu butuh dongkrakan yang lebih kuat daripada dongkrakan awal gitu. Makanya menjaga stabilitas iman itu lebih mudah daripada nanti mau mengembalikan dia lagi setelah dia turun gitu. Gitu kan. Bagaimana hukum menggunakan parfum yang beralkohol? Sudah sering saya ulangi ini, tidak ada masalah. Ya, karena alkohol itu sifatnya najisnya cuma maknawi. Dia najis tapi tidak menajiskan. Makanya dia boleh dipakai untuk pengobatan luar, internal tubuh. Maaf, eksternal tubuh, ya di luar tubuh. Kayak misalnya orang lagi luka, dibersihkan alkohol supaya kumannya mati, itu nggak masalah. Parfum boleh dipakai. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamr, innamal khamru ya, wal maisiru wal ansabu azlun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tanta'un. Maka sesungguhnya khamar itu kan judi, menggantungkan nasib dengan berhala, itu perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah, tidakkah kalian berhenti? Pada saat turun firman Allah fala tantahun, tidakkah kalian berhenti? Maka dalam hadis Bukhari dikatakan semua sahabat langsung mengatakan, dan Umar pemimpinnya, intahina, kami telah berhenti. Lalu mereka memecahkan semua kendi-kendi khamar mereka sehingga membasahi baju-baju dan seluruh jalan Madinah basah dengan khamar. Lalu pada saat dikumandangkan azan, mereka sholat tanpa mencuci baju mereka. Antara khamar ada alkoholnya, kan gitu. Nah, masalah khamar itu haram diminum itu hukum lain karena dia memabukkan. Hukum beda lagi. Masuk ke dalam badan dia memabukkan, itu hadisnya beda. Ma'asqara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Gitu kan? Itu beda lagi hukumnya. Adakah dalil sholat sambil membaca mushaf Al-Quran makmumnya? Jika ada, bagaimana dengan mushaf tersebut pas lagi ruku dan sujud? Ulama sebenarnya mengatakan dibolehkan ini. Ada sebagian yang mengatakan dibolehkan memegang Al-Quran kalau itu sifatnya sholat sunnah. Beranjak daripada banyak dalil, diantaranya adalah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Al-mar'u maliku linafilati. Seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi kita kalau lagi sholat sunnah bisa kita batalin semau kita, boleh saja, tapi kehilangan pahala kan. Kalau sholat wajib nggak boleh kita batalin kecuali dengan udzur syar'i kan. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Kita lagi puasa Senin Kamis, terus tiba-tiba mau batalin, boleh saja. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh, wajib, nggak boleh dibatalin kecuali ada udzur syar'i. Nah jadi orang itu pemilik sholat sunnah atau ibadah sunnahnya, diantaranya sholat. Nah ulama mengatakan memang hadis ini global, tapi berarti boleh dihubungkan dengan hadis lain riwayat Bukhari, di mana kata Nabi SAW kepada orang yang musi'us sholah, ada sahabat yang berikan istilah sholatnya buruk. Jadi karena buru-buru gerakannya, maka kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat berdirilah dengan tegak, menghadap ke kiblat, lalu arahkan matamu ke tempat sujud, lalu bacalah. Ya. Saksi bahasanya itu hadisnya panjang, diantaranya Tsummakra ma tayassar laka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang telah termudahkan untukmu dari Al-Quran. Kata-kata tsummakra, sebagian ulama mengatakan berarti dia boleh membaca Al-Quran karena disuruh baca ayat memang. Ya ini untuk menghindari orang yang memang sedikit hafalannya, misalnya cuman setiap sholat selama 20 tahun inna atayna wal asri terus gitu kan. Maka mungkin dia pindah di surah-surah lain. Itu lebih baik kalau dia hafal. Seperti kalau lagi sholat tahajud gitu kan, atau imam lagi membaca
mengkhatam Al-Quran di Ramadan lalu dia sambil melihat. Ini ada sebagian pendapat yang membolehkan ya, karena istidlalnya tadi yang saya katakan itu. Tapi tidak ada juga yang mengatakan tidak boleh mutlak, karena itu mengganggu konsentrasi mata kita dari tempat sujud. Sementara ada hadis yang menyuruh kita tidak boleh mengalihkan mata dari tempat sujud, yang berbunyi Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang tidak mengalihkan matanya dari tempat sujudnya, gitu kan? Itu ada fadilah sendiri. Maka ada yang mengatakan tidak boleh ini sebenarnya megang mushaf, megang Quran. Dan yang mengatakan boleh malah terbuka lebar itu. Bukan cuma makmum, imamnya pun dibolehkan oleh pendapat pertama ini. Mereka boleh meletakkan Quran yang besar di dekat tempat sujudnya yang bisa kelihatan untuk dia baca ayat lebih panjang misalnya. Tapi di sholat sunnah. Kalau masalah bagaimana dia ruku atau bagaimana dia sujud, ya mekanismenya bisa, umumnya si orang yang pegang Quran itu biasa Quran kecil kan. Tidak mungkin Quran besar sementara dia sholat. Jadi yang ukurannya lebih kecil, maka lebih mudah, bisa dilipat dan ditahan aja, dipegang, dibuka lagi pada saat berdiri. Ustaz, jika kita berziarah kubur, orang yang sudah meninggal bisa melihat atau mendengar kita enggak? Enggak bisa. Sama sekali enggak bisa. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'u man fil kubur." Kau tidak akan pernah bisa mendengar apa yang terjadi di kuburan, dan mereka juga tidak bisa mendengar kamu. Tetapi mereka mendapatkan informasi tentang kerabatnya dari para malaikat. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, kan ada 2 orang sahabat, masih ingat kisahnya, yang mereka saling janjian, siapa yang mati duluan di antara kita, kalau diizinkan sama Allah, datang ke mimpi temannya. Meninggallah salah satu di antara mereka, kemudian malamnya mimpi temannya ini, datang dia. Lalu ditanya oleh temannya masih hidup, apa yang Allah lakukan dengan kamu? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Tidak terjadi interaksi seperti kita di dunia, tapi seperti hanya hal-hal poin-poin penting saja gitu. Lalu kata yang masih hidup ini, saya tiba-tiba melihat ada berwarna hitam, titik hitam di lehernya teman saya. Lalu saya tanya, apa itu di leher kamu? Lalu dia bilang, ini utang saya sebanyak 50 dirham kepada salah satu Yahudi di Madinah yang belum sempat saya bayar. Maka saya minta tolong kepada kamu untuk membayarkannya, dan uang itu saya letakkan di ruang tamu saya, berada di tempat ini, gitu kan. Namanya Yahudi itu si Fulan. Bangunlah, sebelum bangun, lalu yang meninggal ini bilang dalam mimpi itu, ini kisah nyata dan dalam riwayat yang sahih. Cuma saya lupa nama 2 sahabat ini. Lalu yang sudah mati di mimpi itu bilang, ketahuilah bahwasanya semua yang terjadi pada kerabat kami itu disampaikan kepada kami, sampai-sampai ada seekor kucing kami di rumah yang mati ya beberapa hari lalu. Jadi ceritanya ini bukan, mohon maaf tadi saya keliru ya, bukan malamnya dia mimpi, beberapa hari setelahnya, karena kisah ini menjelaskan ada kucing yang mati beberapa hari lalu di rumah kami dan diinformasikan kepada saya. Bangunlah temannya ini, si sahabat yang masih hidup, lalu kemudian dia ke rumahnya, temui istrinya dan anaknya temannya yang mati ini, lalu dicari, disampaikan mimpinya, lalu dilihat betul yang disampaikan di situ ada, di ruang tamunya ada tempat lubang, dilihat ada karung kecil, ternyata memang ada isinya 50 dirham, dan didatangi orang Yahudi yang disebutkan namanya dalam mimpi, lalu diantar, memang betul dia katakan ada utangnya. Setelah itu lalu dia kembali lagi ke rumah istri si temannya yang mati, dan dia bilang begini, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata yang istrinya, enggak ada, hanya saja beberapa hari lalu kucing kami mati. Berarti kan sesuai dengan informasi yang disampaikan dengan kerabatnya yang sudah meninggal. Jadi sampai informasi kepada mereka. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dimanapun kalian memberikan salam kepadaku, maka akan disampaikan kepadaku. Bukan ruhnya Nabi SAW datang, tapi disampaikan oleh malaikat. Pertanyaan berikutnya, jika nanti di yaumul hisab timbangan amal baik kita lebih sedikit dari timbangan amal buruk, apakah kita akan tetap disiksa dalam neraka? Sebab ana bertaubat baru sebentar, khawatir kelak timbangan amal baik ana lebih sedikit dari amal buruk, mengingat begitu banyaknya waktu yang sudah disia-siakan. Ada hadis Nabi SAW, ini berita gembira bagi orang yang beriman, at-taubah tajubbu ma qablaha, taubat akan menghapuskan kesalahan yang lalu. Kalau anda sudah taubat kepada Allah Azza wa Jal, kita bermaksiat selama 30 tahun, taubat nasuha insya Allah 30 tahun itu bersih.
nggak ada masalah, nggak ada dosa lagi. Jadi tinggal yang ditimbang nanti adalah amal soleh kita ke depan dan dosa yang kita kerjakan setelah taubat itu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kita kekurangan derajat di surga. Beda orang yang 30 tahun sholat 5 waktu dengan orang yang baru taubat tahun lalu kan gitu. Nggak mungkin sama, secara kuantitas memang sudah beda. Apalagi kalau kita bicara kualitasnya memang bagus gitu kan. Maka beda, tapi tidak ada masalah. Minimal Anda selamat dari azab dan masih bisa mengejar derajat-derajat di surga dengan sisa umur yang ada gitu. Yang ketiga, bagaimana pandangan Ustaz jika Anda mulai menghafal Quran dengan tajwid dan makhraj yang sebenarnya masih belum baik dan tepat? Tidak ada masalah. Hadis sahih kata Nabi SAW, orang yang mempelajari Quran, membaca Al-Quran dan dia mahir, dia kuasai tajwidnya, makharijnya, tempat penyebutan huruf itu, bacanya benar, maka dia bersama dengan para malaikat, derajatnya sama dengan para malaikat. Dan kalau seandainya dia membaca Al-Quran sementara dia yatata'ta dalam hadis, jadi dia terputus-putus, masih belum bisa, masih belum 100% mahir gitu, masih nyambung-nyambung, masih belajar, iqra' lah misalnya gitu kan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya 2 pahala ini kata ulama hadis adalah didobelkan, 10 pahala per huruf jadi 20 gitu kan, karena ada upaya dia untuk membaca. Jadi nggak ada masalah dan itu belum terlambat. Memang sudah semestinya Anda membaca dan mempelajari gitu. Ustadz, di kantor saya pernah ada ustadz yang bahas tentang tasawuf dan dia tidak setuju kalau ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Pertanyaannya, apakah tasawuf itu dan benarkah ajaran tasawuf? Ya, orang memang yang masuk dalam aliran ini pasti menganggap itu benar gitu kan, otomatis. Dan ini sebenarnya sudah sering saya ulangi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah biasa dengar tidak jenuh kalau saya ulangi lagi penjelasannya. Kata-kata tasawuf itu diambil dari kata-kata suf. Suf itu artinya kain kasar. Awal mula munculnya ini di tahun 110 Hijriah di zaman Hasan Basri rahimahullah. Jadi beliau adalah ulama tabi'in yang terkenal juga sebagai anak susu Nabi SAW karena beliau pernah tinggal serumah dengan Ummu Salamah, istri Nabi SAW gitu kan. Walaupun Ummu Salamah tidak pernah menyusui Hasan Basri, tapi pernah satu kali ibunya, ini kebetulan Hasan Basri adalah pembantunya Ummu Salamah, dan pernah satu kali ibunya Hasan Basri lagi sibuk dan dia masih masa menyusui, maka untuk menenangkan Ummu Salamah ya memberikan payudaranya kepada Hasan Basri yang masih kecil, maka diberikan julukan anak susu Nabi SAW. Beliau pernah melihat ada beberapa khalifah, ada khalifah di zaman beliau hidup itu sudah mulai menggunakan pakaian yang berlebihan, mewah gitu kan. Kemudian kehidupannya sudah mulai agak mubadzir ya. Maka zaman itu pakaian ulama dengan pakaian umara, pemimpin dan ulama dan pemimpin itu punya pakaian khas. Begitu dilihat langsung ketahuan gitu. Maka pada saat itu beliau mengubah bajunya. Beliau seorang ulama besar, ada baju jubahnya sendiri, tapi beliau ubah, beliau menggunakan kain suf, kain kasar, untuk menunjukkan kepada khalifah yang pada saat itu lagi disorotin oleh beliau, perbuatan anda itu salah, melampaui batas gitu. Nah, karena beliau orang soleh, maka mulailah banyak orang murid-muridnya mencontohi. Dipikir itu memang sudah pakaian yang memang Hasan Basri suka pakai, padahal sebenarnya tidak, hanya waktu pada saat itu saja. Dan ini sekaligus kita luruskan karena banyak orang yang salah faham, terutama teman-teman yang masuk dalam tasawuf ini, mereka anggap bahwasanya tasawuf itu harus kita baju yang kumuh, harus makannya roti kering, itu kan tidak boleh, mencintai dunia. Salah itu semua. Boleh saja orang normal mencintai dunia. Bukankah bagian daripada dunia adalah udara yang kita hirup, rumah yang kita tinggali, pakai kendaraan yang kita tunggangi, semua itu biasa-biasa saja. Bahkan Nabi SAW memberikan nama untanya beliau, gitu kan? Dikasih nama untanya. Ya, kemudian beliau memberikan nama kudanya, dan beliau gemar untuk menunggangi kendaraannya itu. Beliau merasa senang dengan itu wajar kan gitu, tidak ada masalah. Tapi ini salah faham, karena tadi perilaku Hasan Basri dianggap beliau pakai baju suf itu dari itu sampai beliau meninggal. Padahal tidak, pada saat itu saja. Kemudian sambil menasihati khalifah beliau kembali lagi. Tapi sudah banyak orang yang mencontohi pada saat itu. Itu awal akar pertama kalimat suf dulu, tasawuf. Nah, suf pertama, suf saja, shad, waw, fa. Kemudian mulailah
orang-orang yang belajar dari Hasan Basri ini bentuk pengajian-pengajian dan mereka pakai baju-baju itu, gitu kan. Murid-muridnya lagi mulai pakai juga, gitu kan. Mulai nyebar nih. Maka halaqah-halaqah pengajian-pengajian para tabi'in ini yang menggunakan kain suf dikatakan tasawuf. Kan gitu. Baik, berkembanglah. Banyak orang-orang yang belajar dari tabi'in ini, mereka seperti apa ya? Kalau misalnya ada seorang ulama lah terkenal, namanya sampai mendunia, gitu kan? Atau sama namanya di Indonesia lah terkenal. Kemudian kita pernah belajar dengan dia. Pasti kalau teman-teman yang setara dengan kita lagi ngobrol, kita merasa bangga ya karena pernah belajar dengan orang itu. Nah zaman itu ulama-ulama tabi'in yang masyhur ini ada di antara memang murid-muridnya yang luar biasa, mulazamah. Setiap di mana dia ada pengajian dihadiri. Ada juga yang datang ya cuma 2 kali 3 kali, yang penting sudah pernah hadir. Jadi kalau teman-temannya pada ngobrol, oh iya saya juga tahu pernah saya hadir gitu. Tapi ada di antara mereka yang tidak bertanggung jawab nih. Seperti apa misalnya? Ada orang-orang yang datang dari daerah padang pasir waktu itu, orang-orang Badui tidak faham agama, mereka mendatangi halaqah-halaqah para ulama tabi'in. Lalu mereka datang ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Ya. Kemudian mereka pulang ke kaumnya, lalu mereka mengatakan, saya muridnya Ahmad bin Hanbal, saya muridnya Malik bin Anas misalnya, ulama-ulama besar. Saya muridnya Sa'id bin Musayyib, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Sehingga membuat orang-orang kampungnya menghormati dia, ditokohkan, gitu kan? Seperti kalau kita sekarang mungkin belum belajar, karena saya temukan begitu, ada orang-orang yang dipanggil ustadz, ada kiai, baca Qur'annya salah gitu. Dari mana gelarnya ini gitu? Ini semua kenapa? Karena mungkin dia pernah ceramah sekali, mungkin pernah sebutkan nama seorang ustadz yang terkenal sehingga dia akhirnya dianggap orang yang betul-betul sudah kompeten seperti itu, kan gitu. Maka yang terjadi orang-orang ini lalu dituahkan lah istilah tanda kutip di kaumnya di padang pasir ini, kemudian mereka membentuk halaqah-halaqah lagi. Nah karena keterbatasan ilmu mereka dan mereka tidak mau mengatakan tidak tahu, maka mereka akhirnya memfatwakan sembarangan, ini boleh, ini nggak boleh. Dan orang-orang inilah yang terkenal memiliki tariqah. Kalau bahasa Indonesia tarekat. Apa itu tarekat? Diambil dari kata-kata tariqah, jalan-jalan, jalur-jalur. Artinya tariqah itu maksudnya adalah, atau tarekat itu jalur jalan untuk beribadah kepada Allah, tapi sesuai dengan versi mereka masing-masing ini. Maka ada tarekat ini, ada tarekat itu, ada tarekat ini, macam-macam tarekat-tarekat. Nah ini semua asalnya muncul dari orang-orang yang tadi. Makanya kita temukan teman-teman kita yang belajar tarekat itu, mereka asas-asasnya itu membedakan antara syariat dengan ma'rifat. Padahal syariat itu adalah di dalamnya masuk ma'rifat kepada Allah SWT. Ini enggak. Bahkan ada bahasa yang jelas, itu di kalangan orang-orang tarekat yang sudah merasa dirinya sudah level tinggi, mereka menganggap kalau orang awam memang belajar syariat, tapi kalau orang yang masuk jadi sufi, maka dia cukup mempelajari atau ma'rifat sampai akhirnya pada tingkat hubungannya dengan Allah itu dia berhubungan dengan cara dia. Misal dia sholat 1000 rakaat, misal dia berzikir dengan zikir tertentu. Dan untuk ya membuat tarekat-tarekat ini supaya bisa lebih terprogram, dibuatkanlah istilah namanya maqamat. Apa itu maqamat? Maqam. Misalnya tarekat A punya maqam. Kita kalau masuk ke tarekat ini nanti ada maqam 1 kita apa istighfar 1000 kali, maqam 2 kita sholat sekian banyak, maqam 3 maqam sampai maqam tertinggi nanti itu sudah dianggap wali. Dan umumnya kalau sudah sampai pada tingkat wali itu luar biasa, bisa terhapus syariat dari dia, nggak butuh syariat, dia berhubungan dengan Allah langsung. Dan ini cukup banyak dulu saya berikan contoh-contoh ya. Mereka menganggap ada informasi-informasi gaib datang dari Allah langsung kepada dia. Ada yang mengaku ketemu Jibril, ada yang mengaku ketemu dengan Nabi Khidir, ada yang mengaku luar biasa, yang tidak masuk di akal. Dan ini semua saya pastikan ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua dan menjaga kita. Itu semua permainan jin. Makanya kalau kita lihat kisah para tabi'in, para ulama salaf kita dulu, ada di antara mereka yang lagi sholat, gitu kan. Kemudian di malam hari, kemudian tiba-tiba dia lihat di hadapannya ada cahaya putih terang. Sementara selesai sholat dia lagi berzikir, nunggu subuh gitu. Gelap malam hari. Lalu ada suara terdengar dari cahaya itu mengatakan, namanya kebetulan dia Abdullah. Wahai Abdullah, saya sudah mengetahui ketulusanmu beribadah kepadaku, maka mulai hari ini ya
saya sudah mengangkat darimu kewajiban sholat. Artinya bukan wajib lagi. Maka si Abdullah ini mengatakan dalam kisah, dalam riwayatnya, maka saya langsung mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kamu pasti syaitan dan bukan suara dari Allah ataupun malaikat. Tiba-tiba hilang cahaya itu. Ditanya oleh teman-temannya waktu dia ceritakan kisahnya, kenapa kau bisa pastikan itu syaitan? Dia bilang, enggak mungkin. Allah mensyariatkan solat, Nabi Muhammad SAW sampai meninggal tetap syariat solat tidak pernah dihapus. Kenapa bisa-bisa tiba-tiba suara itu mengatakan diangkat kewajiban dari kamu? Bentrok dengan hukum Allah gitu kan? Berarti dari syaitan, dan memang betul. Begitu mereka kadang-kadang mengelabui. Makanya saya pernah ketemu dengan salah satu tokohnya waktu itu di kota Makassar itu. Ngobrol, dia biasa konsultasi dengan saya, tanya-tanya masalah agama gitu. Saya juga tadinya tidak tahu kalau dia salah satu tokohnya gitu kan. Tapi saya tahu dia masuk di dalam salah satu tarekat tertentu, saya nggak usah sebutin. Lalu dia ngobrol-ngobrol sama saya. Dia selalu bilang, di tempat ini sering datang berita gaib nih. Saya kalau salat 2 rakaat saya langsung dapat ilham. Oh ini luar biasa yang dapat ilham gitu kan. Nah, Nabi SAW aja waktu menunggu berhadap agar diberikan kemenangan di perang Badar, beliau sampai berdoa sampai luar biasa gitu doanya, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya kasihani diri anda. Kata Nabi SAW, tidak Abu Bakar, sampai Allah memastikan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Terus beliau berdoa alaihissalam. Terus ini orang cuma berdoa sekali atau salat 1 kali langsung kemudian dapat petunjuk macam-macam dari Allah gitu. Ada yang mengaku ketemu Jibril. Dia ngobrol sama saya 1 hari lalu, dia bilang, kalau saya sih masih begitu levelnya, ada teman saya lebih hebat Ustaz. Oh bagaimana itu? Langsung dia bilang, waktu saya lagi duduk sama-sama, langsung dia bilang, shh diam, itu Jibril lagi senyum dengan saya. Nah, itu kisah nyata, ini dia cerita sama saya sendiri gitu. Saya sampai kaget, ketemu Jibril alaihissalam ini. Yang ketemu Jibril itu hanya nabi-nabi gitu kan. Dan orang yang Allah pilih, ini luar biasa. Di kota Makassar Jibril sempat datang ini. Nah, ini perlu dikasih predikat gitu kan, kota Makassar ini. Nah, kebetulan karena saya dari sana gitu. Nah ini yang terjadi, ini dari mana semuanya? Maka saya memang sarankan untuk tidak dipelajari. Sekarang dikembangkan tuh, sampai masuk ke pasar sarjana, sampai ada kurikulumnya, dan diangkat-angkat semua itu. Saya waktu ngambil S2 itu sampai dosen saya, mohon maaf saya bahasakan ini, dosen saya kebetulan dokter, dia sampai sulit untuk ngomong di kelas itu gara-gara saya berikan wacana gitu. Dia sampai mengangkat banyak sekali, diantaranya Khallaj. Khallaj itu salah satu orang yang pernah mengatakan ana huwa wa huwa ana. Jadi tokoh yang dianggap luar biasa dalam sufi itu adalah seorang bernama Khallaj. Khallaj ini pernah berkata, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dipenggal lehernya oleh Mu'tasim, khalifah pada zaman itu. Ini orang sudah kufur, mengaku dirinya Tuhan, Tuhan bisa masuk ke badannya. Bagaimana bisa itu? Tidak mungkin. Dipenggal kepalanya, tapi dianggap dia orang yang berprestasi. Dia adalah tokoh yang diceritain kisahnya bagaimana. Loh ini orang dipenggal kok, dikisos. Karena dia syirik gitu kan. Dianggap tidak normal di zamannya dulu tuh. Di zaman Abbasiyah. Tapi kita sekarang dijadikan kurikulum di S2. Wah luar biasa. Mau juga di Indonesia muncul halaj-halaj yang lain ya. Kita siapin pedang kalau begitu. Bahaya sekali itu ngaku Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau saran saya jangan dipelajari. Tidak perlu kok. Jangankan Anda pelajari ilmunya sekarang yang lagi dikembangkan. Sedangkan di pengajian saya, mohon maaf saya bahasakan ini, ada pernah yang hadir, Ustaz saya boleh nggak hadir di pengajian Ustaz, lalu saya hadir lagi di pengajian-pengajian lain, ada tarekat apa, ada pengajian Syiah, ada pengajian ini. Saya bilang jangan, nggak bisa. Anda akan hidup dalam keadaan bingung nanti. Kan gitu. Nanti di sini hadir, oh faham ini, sunnah. Nanti pindah lagi di sini, oh ternyata boleh toleransi ya. Oh ternyata di sini boleh caci maki sahabat ya. Wah ini kacau balau semuanya. Emang nggak boleh, jangan berikan peluang karena pasti ada pengaruhnya. Manusia ini mudah sekali terpengaruh ya. Coba Anda lagi jalan sama teman terus teman Anda bilang begini, aduh saya mau kencing nih. Terpengaruh tuh, kita bisa juga mau kencing kita. Sudah umum, apa yang kita dengar biasa berpengaruh, apa yang kita lihat berpengaruh. Jadi bahaya. Makanya jauhi semua yang bisa merusak akidah kita gitu. Saya memakai jasa asuransi konvensional yang tiap bulan saya menyetorkan sejumlah uang dari gaji saya untuk iuran asuransi tersebut dan setelah 5 tahun dana saya yang terkumpul di asuransi tersebut dapat diambil dan rencananya dana tersebut saya mau ambil dan saya mau gunakan untuk bisnis. Apakah dana tersebut boleh digunakan untuk berbisnis? Saya sudah katakan tuh hari, kalau asuransi konvensional yang sifatnya ada biaya pendaftaran misalnya, atau ada gharar, yang paling sering dari asuransi itu gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak. Telah digunakan untuk menyajikan katak sebagai makanan, apakah tetap najis juga seperti halnya babi? Kata itu khilaf di antara ulama.
Kalau yang setahu saya Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh. Karena dianggap kata itu hidup di dua alam, gitu kan? Dia bisa hidup di air, dia bisa hidup di darat. Nah, sementara ada riwayat yang melarang kita untuk mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam, gitu kan? Kecuali kalau hewan itu memang dominannya di satu wilayah. Misal, memang dia dominannya di darat misalnya. Maka dilihat kategori haram di darat apa? Bertaring, mencengkram, menyerang dengan pelatuknya. Kalau tidak ada berarti dia nggak masalah. Tapi kalau dia dominan di air, maka umumnya halal. Karena semua yang di air halal, walaupun dia bertaring. Ikan hiu itu halal dimakan, nggak ada masalah. Kalau sekarang fatwa Lajnah Daim yang terakhir itu dihalalkan. Bahkan fatwa Lajnah Daim itu mengeluarkan fatwa sekarang yang terakhir itu, buaya pun dibolehkan dimakan. Karena dianggap dia hewan air sebenarnya, dia cuma datang ke darat itu untuk mengeringkan atau memanaskan dirinya dengan matahari, kemudian dia langsung masuk di air. Umumnya di air, menyerang pun dari air, gitu kan? Maka berarti dia dikategorikan hewan air. Ini fatwa-fatwa yang terakhir. Dan kata pun seperti itu, dianggap dia sebenarnya adalah hewan darat, bukan hewan air. Dia hanya suka tempat lembab. Nah, sementara dia tidak ada indikasi yang mengharamkannya, seperti bertaring misalnya, ya seperti mencengkram, itu kan tidak ada semua di kata. Maka hukumnya halal saja. Ya, tinggal khilaf di antara ulama, apakah ya jijik itu ya tidak disenangi oleh satu kaum membuat hal tersebut jadi haram? Maka pendapat ulama mengatakan tidak. Ada yang mengatakan iya, gitu kan? Apakah memang jijik cukup untuk membuat dia haram? Maka jumhur ulama mengatakan tidak. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu tidak masalah. Kalau pernah dimasak, maka itu berarti dipakai. Betul, karena ada pendapat yang mengatakan boleh, maka boleh. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh ya. Umumnya tidak dibolehkan. Seperti Imam Malik yang tadi mengatakan tidak boleh. Berarti termasuk juga wadah yang dipakai untuk memasak itu dijauhi. Yang terakhir, dalam hukum ekonomi syariah, apakah dibolehkan suatu individu atau lembaga keuangan meminta jaminan pinjaman dalam kasus pinjaman modal kerja dan modal usaha? Jadi apabila nasabah tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut dikarenakan usahanya merugi, jaminan tadi sebagai pengganti hutangnya, sehingga di sini lembaga keuangan tersebut tidak memiliki risiko merugi atau apapun. Setahu saya tidak bisa seperti itu. Bisnis dalam Islam itu memang untung rugi ditanggung bersama. Kalau begitu dia mau enaknya saja, gitu kan? Ya nggak bisa. Kalau kita sudah bisnis sama seseorang, kita harus tahu kita letakkan dana kita di tempat orang yang benar. Maka kita harus ikut sama dia di laba ruginya, untung ruginya. Kecuali kalau memang orang ini penipu misalnya. Orang ini memang tidak jelas, dia ada keuntungan, dia bohong, dia bilang enggak. Maka di sini ulama mengatakan dibolehkan kita mengambil aset dia, ya senilai uang kita. Tapi apakah kita diharuskan memberikan jaminan? Maka tidak ada itu. Dalam Islam setahu saya tidak ada itu. Memberikan jaminan itu tidak ada. Kalaupun ada jaminan, maka jaminan itu tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Terutama misal kalau dalam kondisi perusahaannya lagi rugi memang, maka nggak boleh, gitu kan? Nah, boleh kita tiba-tiba mengambil uang kita. Tapi kalau dalam kondisi misalnya jaminan diambil, ya seperti saya katakan mengambil barang dia, kalau memang kita dapat memang dia ada manipulasi, dia berbohong, ya menipu kita misalnya, maka kita ambil asetnya dibolehkan. Kalau tadi jaminan awal kita ambil karena kita tahu memang dia menipu, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita ambil dari awal, pada saat dia rugi kita tidak mau tahu, pokoknya ini diambil jadi aset kita, maka itu tidak boleh dalam Islam. Termasuk dalam bab gharar juga. Saya difitnah dan dianiaya oleh keluarga suami. Setelah saya mendengar ceramah Ustadz, saya memaafkan. Tapi untuk silaturahim saya tidak mau, takut berdosa. Saya tidak mau atau takut berdosakah saya? Jadi sebenarnya menjaga jarak itu tidak masuk dalam memutus silaturahim. Menjaga jarak ya. Misal ada keluarga kita lisannya terlalu tajam, kalau datang itu ngomong maksiat saja, maka bagaimana caranya saya supaya tidak putus silaturahim? Ya tetap assalamualaikum salam. Tetap kalau dia sakit dijenguk sebatas jalankan sunnah. Tetap kita kalau diberikan makanan hadiah kita balas dengan hadiah. Tetap seperti itu, tapi bukan berarti menjadi orang yang dekat keseharian bersama-sama. Jadi bukan berarti Anda menjaga jarak berarti putus silaturahim gitu kan. Termasuk jangan sampai tidak datang gitu kan. Kalau apalagi kalau diundang ya, karena undangan itu hukumnya wajib dalam Islam. Amalan apa yang sesuai dengan sunnah untuk sebelum atau sesudah kelahiran anak perempuan?
Sebenarnya tidak ada beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sebelumnya belum ada riwayat yang menjelaskan ada amalan khusus gitu. Tapi sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan ya, karena sekarang sudah ada teknologi canggih gitu kan. Bayi itu ternyata berpengaruh juga ya kepada ketaatan dan kesolehan ibunya serta ayahnya ya, termasuk uang yang dimasukkan halal atau tidak. Itu berpengaruh semua kepada anak-anak. Kapan uang yang masuk itu halal, kemudian juga orang tuanya dalam keadaan saleh, ya tetap hamil sujud kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, berzikir, membaca Quran, maka itu berpengaruh kepada janinnya. Dan ulama mengatakan alangkah baiknya kalau sekarang seperti sudah ada MP3, MP4, apalah ya, mungkin kalau zaman yang sebelumnya kita pakai tape recorder, didengarkan bayi itu dengan Al-Quran, maka itu sudah pernah dipraktikkan di beberapa negara Arab. Ternyata anak itu lebih cepat hafal Quran. Jadi pada saat mulai hamil didengarkan terus ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam didengarkan lagi walaupun ibunya lagi tidur gitu kan, tetap didengarkan. Jadi dia terbiasa. Ternyata setelah dia lahir itu lebih mudah untuk hafal Quran. Ini diantara metode kalau sebelum lahir. Tapi kalau secara khusus adakah riwayat? Belum pernah ada riwayat yang datang kepada kita dari Nabi SAW bahwasanya Nabi menganjurkan amalan khusus sebelum lahir ya. Kalau sesudah lahir ada banyak itu. Yang paling pertama adalah kita dianjurkan untuk memberikan nama yang baik, kemudian mengakikahkannya. Dan tolong saya tekankan ya, memberikan nama yang baik ini saya selalu anjurkan ini secara pribadi ya. Tinggalkan tradisi membuat nama yang terlalu panjang. Kita di Indonesia ini namanya Masya Allah gitu kan, Ahmad Muhammad Yusuf gitu kan, panjang sekali, Sri siapa gini-gini 3, 4, nanti cuma satu nama yang dipakai. Kita harus mencontohi kedua kita. Nabi Muhammad SAW namanya cuma Muhammad. Abu Bakar, Umar, kan? Tidak pernah ada namanya Umar, Uthman, Ali ya. Umar sendiri, Uthman sendiri, Ali sendiri. Nama pendek-pendek semua, kan gitu. Itu yang sunnah. Dan nama juga itu usahakan jangan diringkas-ringkas. Muhammad ya panggil Muhammad, jangan Mat gitu. Ya supaya memang berkah namanya ada gitu kan. Muhammad kan artinya terpuji gitu. Jadi saya sarankan tinggalkan nama yang terlalu panjang itu. Saya sering ditanya begitu di SMS atau di BBM, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan namanya ini? Saya mau anak saya cerdas, bijaksana, pintar, gagah. Terus dipilihlah bahasa Arab satu-satu, dicopot-copot dari sini. Jadi nama anaknya panjang sekali. Untuk apa? Enggak usah. Contoh kita kan sudah ada. Dan Nabi SAW menuntun kita dengan nama-nama. Beliau mengatakan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang setelahnya semua yang bernama Abdu kalau anak laki-laki. Kemudian datang setelahnya nama nabi-nabi. Kemudian datang setelahnya nama para sahabat Nabi. Kalau perempuan maka kita memilih nama-nama ibu-ibu Nabi seperti Maryam gitu kan. Kemudian istri nama-nama wanita-wanita saleh yang disebut dalam Al-Quran atau dalam Sunnah seperti Asia istrinya Fir'aun yang beriman gitu kan. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi 4 wanita pemimpin ahli surga, Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam gitu kan. Itu diantaranya. Itu ada nama-nama sahabiat banyak sekali. Dan rata-rata namanya ini semua kalau anda lihat pasti satu nama saja. Juga berhubungan dengan nama ini, kalau sudah menikah, tolong akhwat kita kalau belum paham hukum ini, jangan pernah hilangkan nama ayah anda. Jadi misalnya ada seseorang menikah dengan si A, nikah dengan si B, nama ayahnya dia A binti Z misalnya. Begitu dia nikah, diganti nama ayahnya dengan nama suaminya, nggak boleh. Nabi SAW melarang menisbatkan nama kepada selain ayah. Makanya Aisyah setelah menikah dengan Nabi SAW namanya Aisyah binti Abi Bakar, nggak pernah dikatakan Aisyah Muhammad, mana pernah? Nggak pernah. Hafsah tetap Hafsah binti Umar, tidak pernah sama sekali. Kita kan punya syariat, harus dipenuhi, harus kita ikutin gitu. Jadi pilihlah nama-nama yang benar. Dan tidak ada masalah orang Indonesia tapi namanya nama Arab. Kenapa memang? Karena masalah. Kita kan memilih nama-nama yang baik ya. Tapi juga nama Arab harus ditahu artinya. Karena ada orang di Pakistan pernah terjadi begitu. Anaknya lahir kembar, dia bilang saya harus buka Quran. Buka nama, dapat kalimat khairum bariyah dan syarrum bariyah. Dikasih nama anaknya khairum bariyah itu surga, syarrum bariyah itu neraka, gitu kan? Karena dia pikir ini mirip, ya sudah diambil. Nggak bisa juga begitu, harus tahu artinya, gitu kan? Jangan juga salah. Makanya saya kategorikan tadi, cari nama-nama yang sudah dipakai oleh sahabat. Sahabat itu sudah jelas banyak. Ada 70.000 sahabat, banyak sekali.
Itu kan nama-nama yang bagus-bagus, apalagi yang punya peran-peran besar dalam Islam. Dan juga pada saat memberi nama, niat berpengaruh ya. Kalau ada orang memberikan nama, dia cari satu orang, seperti sekarang misalnya ada toko-toko yang terkenal di dunia, tapi tidak baik ibadahnya, lalu dia bangga anaknya dikasih nama itu dengan contohnya supaya seperti itu. Nanti jadi begitu juga, nanti bahaya. Kita harus minta supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah gitu kan. Yang pertama kasih nama, yang kedua akikah. Anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Bagaimana jantan atau betina boleh. Umurnya minimal 1 tahun kalau kambing, kalau domba 6 bulan. Yang penting tidak cacat. Dan dianjurkan kalau bisa si ayah sembelih sendiri. Belajar untuk menyembelih itu termasuk sunnah ibadah, gitu kan. Dan ini tidak boleh diganti hewan lain, harus kambing. Saya itu hari sempat lihat cuplikan ceramah dari salah satu ustadz di Jawa Timur. Saya kaget gitu, bahas masalah akikah gitu kan. Lalu moderator tanya, Ustadz, akikah itu boleh nggak diganti? Kalau orang tidak mau kambing diganti sapi? Oh boleh saja. Makin besar hewannya makin besar pahalanya. Berarti kalau unta lebih besar lagi pahalanya. Ini dari mana ini? Lalu moderator sempat bilang begini, loh selama ini saya ikuti ustadz, ini di shooting ya, selama ini saya ikuti ustadz-ustadz lain selalu mengatakan memang terkisar di kambing saja. Oh memang mereka, kalau saya lain gitu. Wah ini berani sekali gitu. Saya sampai kaget loh, ini orang luar biasa ini. Siap-siap dibakar di api neraka ini. Membuat hukum sendiri bagaimana itu? Kan itu. Ya, Nabi SAW sudah tentukan kambing nggak pernah diganti, ya nggak bisa, kecuali domba saja kan gitu. Nggak bisa diganti itu walaupun dia orang bule, dia orang Afrika, orang Arab, orang Melayu sama saja kan gitu. Dan ini disunnahkan dan dianjurkan di hari ke-7, di hari ke-7 dari lahirnya. Nah hari ke-7 dari lahirnya ini dihitung dari hari dia lahir. Misal dia lahir Selasa malam, mulai hitung hari Selasa, Rabu, Kamis, berarti hitung sampai 7 hari ke depan. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat kedua mengatakan masih boleh menggunakan hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menghasankan, Ibnu Qayyim diantaranya mengangkat hadis ini. Boleh di hari ke-7, hari 14 atau hari ke-21. Kemudian yang ketiga adalah mentahnik. Tahnik itu mengunyahkan kurma sampai halus, kemudian menempelkan di langit-langit si bayi tadi. Lebih baik kalau ada orang soleh yang bisa diminta, karena para sahabat biasa meminta Nabi SAW mentahnikkan. Kalau tidak kita ragu, maka boleh orang tuanya. Itu kan orang tuanya sendiri, makanya dianjurkan. Tidak ada batas hari, ini kapan saja boleh dilakukan, terutama waktu masih baru lahir. Kata ulama, sangat sehat kalau yang pertama masuk ke dalam perut si bayi, itu ASI ibunya dan sari kurma tadi. Jadi dikunyah sampai halus sekali, betul-betul halus, baru ditempelkan ke langit-langit dan sangat sedikit saja. Itu ukurannya sedikit saja, gitu kan. Ini juga tahnik, gitu kan. Ini diantara yang dilakukan pada saat mereka sudah lahir gitu. Nah tidak ada dalam Islam itu pusarnya pada saat lepas sisa plasenta, itu sering dibahasakan ini saudaranya. Maka harus tahu dalam kendi ditanam di tanah. Dari mana ini? Enggak ada masalah itu. Biar Anda taruh di sungai dia mengalir enggak masalah. Katanya kalau dimakan hewan nanti bisa jadi nakal dia. Bisa jadi ganas. Dari mana semua ini? Karang-karang. Kita ini orang Islam punya hukum. Enggak ada masalah. Itu kan sisa plasenta yang sudah tidak dipakai. Enggak masalah. Mau ditanam boleh, mau ditaruh kresek, dibuang di sampah, nggak masalah sebenarnya. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan si bayi gitu. Juga sama dianjurkan kita untuk mencukur rambutnya. Ini sama pada hari yang sama, hari ke-7 diberikan nama, diakikahkan, gitu kan. Kemudian dicukur rambutnya. Yang dicukur rambutnya ini dianjurkan agar sampai habis, kemudian ditimbang dengan timbangan perak atau emas. Kira-kira berapa gram beratnya, dinilai pada hari itu perak berapa, lalu disodokahkan jumlahnya. Lalu disodokahkan jumlahnya, laki-laki perempuan sama saja. Umumnya sih biasa kalau rambut bayi itu kurang dari 1 gram atau 1 gram ya, maksimal. Biasanya begitu. Maka kita nilai berapa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tinggal masalah pendidikannya. Pendidikan agama, bagaimana kita mendidiknya dengan cara yang baik. Kalau ada orang misalnya tidak sempat berakikah, maka yang lebih kuat pendapat mengatakan tidak perlu akikah lagi. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, kalau saya sudah besar tidak akikah orang tua saya dulu, saya akikah lagi nggak usah akikah, nggak apa-apa. Kan gitu. Sudah lepas kalau dari hukumnya. Karena lebih kuat pendapat mengatakan kalau lewat dari hari yang telah ditentukan oleh Nabi SAW hari ke-7, berarti sudah gugur hukum kewajibannya kalau dia tidak punya kemampuannya. Manakah yang lebih baik?
antara menyambung silaturahim dengan telepon atau berkunjung? Ya tergantung kondisi. Sebenarnya tentu lebih baik kalau kita berkunjung ya. Kan itu. Apalagi kalau memang itu sifatnya mahram. Karena ada juga rahim kita yang bukan mahram kan. Seperti sepupu itu rahim juga, tapi bukan mahram. Nah, kalau kita ketemu interaksi, kemudian cuma berdua, maka hukumnya haram juga dalam agama. Nah, itu diantara contohnya. Tapi kalau misalnya orang tua, saudara kandung, paman, tante yang memang mahram juga, jadi bergabung antara rahimnya dengan mahramnya, maka itu lebih baik berkunjung tentunya. Karena berkunjung kan bisa kita bawa hadiah, masuk hadis lain lagi, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai, saling menghormati gitu kan. Kemudian kita tahu keadaan rumahnya, mungkin kita bisa bantu apa, mungkin antum bisa bawa buku, dihadiahkan ke dia, banyak hal yang bisa dilakukan kalau berkunjung, tentu lebih besar manfaatnya. Kalau tadi yang saya sarankan telepon itu, agar tiap hari ada jadwal gitu loh. Nggak usah repot-repot, dari rumah ke kantor aja deh. Luangkan waktu 1 menit, 2 menit, sementara macet telepon gitu kan, atau SMS gitu. Jika ada zakat harta senilai 1 juta, manakah yang lebih baik antara memberi kepada satu orang fakir dekat rumah yang bisa dipergunakan sebagai modal atau memberikan kepada sepupu yang miskin yang totalnya ada 10 orang? Ya tergantung kondisional sebenarnya. Tentu saya katakan tadi di awal pertemuan, kalau kasuistiknya memang itu ada hubungan kerabat, tentu lebih bermanfaat untuk kerabat. Lebih besar pahalanya karena Nabi SAW katakan itu tadi, gitu kan? Ini sudah semua tadi ya. Sudah juga ini. Alhamdulillah kalau sudah habis. Ini belum. Ustaz, bagaimana kalau saya memutuskan ukhuwah dengan sahabat saya karena dia mengaku dan mengatakan sebagai Syiah, Rafidhah, dan bagaimana hukumnya kalau saya menyatakan dia sahabat saya, saya menyatakan dia bukan Islam. Terima kasih. Ya. Jadi kalau tadi tuh di antara sunnah ibadah atau sunnah perintah agama kita dalam berhubungan atau menjaga ukhuwah adalah kita bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kalau ada orang yang sudah jelas-jelas jadi teman kita dan mengaku saya orang Syiah Rafidhah, itu luar biasa itu. Tahukah Syiah Rafidhah itu siapa? Syiah Rafidhah itu yang mengatakan Quran itu kurang, mengkafirkan sahabat, gitu kan? Mengatakan Jibril berkhianat, banyak sekali pelanggarannya. Maka itu bukan cuman dibatasi, memang harus ditinggalkan ukhuwahnya setelah kita nasihatin. Memang nggak boleh, nggak ada ukhuwah di situ. Mereka itu masuk dalam kategori orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan keislamannya gitu kan. Bahaya sekali. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah mudahin di Indonesia ini MUI sendiri sudah mengeluarkan buku yang menjelaskan tentang sesatan Syiah itu, dan itu memang harus dijauhi. Kalau anda mengatakan dia bukan Islam, ya kalau memang dia mengikrarkan pengkafiran sahabat kan gitu, kemudian mengatakan memang Quran kurang, maka itu memang sudah keluar dari agama Islam. Taubatnya harus mengulangi syahadat. Bagaimana bisa dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang memang kata para ulama mengkafirkan sahabat Nabi berarti mengkafirkan orang-orang yang telah Allah puji dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho dengan mereka. Gitu kan? Kemudian mereka juga berarti menghina Nabi SAW karena Nabi berarti salah pilih sahabat. Tidak mungkin Allah pilih. Sementara ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, Allah melihat hati-hati hambanya maka ditemukan hatiku yang paling bersih. Lalu Allah melihat hati-hati setelah hatiku maka Allah menemukan hati para sahabatku. Ini jelas sahabat itu pilihan, gitu kan? Sahabat itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat positif kalau kita memutuskan hubungan gitu. Kecuali kalau memang kita lihat dia orang hanya terpengaruh dan kita bisa mendakwainya. Apakah tafsir ayat terakhir dalam surah Al-Kautsar termasuk dalam kategori memutuskan silaturahim? Setahu saya maksudnya seperti apa ya? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Inna syani'aka huwal abtar maksudnya. Ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah terjemahan, ya, ditarik secara individu kepada kita, mungkin bisa kemana-mana jabarannya. Tapi setahu saya ini memang adalah peringatan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada masuk atau tidak masuk dalam kategori putus silaturahim. Yang memutuskan silaturahim, intinya silaturahim Islam disuruh dijaga, termasuk kepada orang tua kita saja yang kafir kita masih dianjurkan untuk melanjutkan hubungan dengan mereka.
kerabat kita yang kafir. Yang penting jangan sampai kita mendukung ibadahnya. Misal ada sepupu saya Nasrani, bolehkah saya menjenguk kalau dia sakit? Boleh. Bolehkah saya bantu kalau dia butuh bantuan uang? Boleh. Oh, dia tinggal di sebuah daerah kena gempa, bolehkah saya bantu? Boleh, nggak masalah. Sebab itu masih dibolehkan kan? Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Orang yang paling bermanfaat, orang yang paling baik di antara kalian orang muslim adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita masih harus berbuat baik dengan mereka. Siapa tahu dengan itu mereka dapat hidayah kan gitu. Itu tidak ada masalah. Kita boleh berbuat, tapi jangan masalah ibadah. Kalau kita disuruh nyumbang bangun gereja nggak boleh. Tapi kalau kita membantu, kita jalan di jalan ada orang tabrakan, setelah kita dekatin ternyata pakai kalung salib dibantu, gak bantu, nggak masalah, gitu kan? Jadi sebatas itu boleh. Kita melanjut. Nah, yang tidak boleh itu seperti membantu tempat ibadahnya atau menghadiri keadaan kerabat kita yang sudah meninggal dalam keadaan kafir ya. Karena Nabi SAW mencontohkan menjenguk orang Yahudi yang lagi sakit, tapi tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah mereka yang sudah mati, nggak pernah. Karena takziah itu mendatangi rumah orang yang sudah mati itu termasuk bagian daripada ibadah. Maka nggak boleh kita hadir di rumah dukanya orang non muslim, gitu kan? Tapi pada saat dia sakit boleh kita jenguk, boleh. Pada saat dia butuh bantuan, pada saat dia hidup boleh. Sebatas yang agama masih bolehkan. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Alhamdulillah sudah selesai sampai sini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.